Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Disebutkan bahwa salat kalau benar dan serius khusyuk akan membuahkan anggota tubuh kita itu jauh dari kemungkaran. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan tapi di saat sholat kita tidak benar, tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya, tidak ada ketulusan, tidak akan membuahkan kepada perilaku baik. Maka dari itu sangat perlu kita untuk membenahi sholat kita. Membenahi sholat kita perlu sholat. Nanti ada muqaddimah misalnya baju yang kita gunakan untuk sholat, ya, makanan yang kita makan, ya. Akan tapi kita mulai dari sholat. Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar salat kita khusyuk, yang pertama adalah di dalam kita melakukan salat berusaha. Dan berusahalah yang pertama untuk bisa memahami apa yang kita baca. Jadi khusyuk di dalam salat itu bukan kita menghayal surga atau neraka, bukan. Akan tapi khusyuk di dalam salat adalah bagaimana lafaz yang kita ucapkan itu kita faham maknanya. Kita mengerti artinya. Sehingga kita mengikuti, tidak akan kemana-mana. Mungkin ada orang yang berkata, saya tidak mengerti bahasa Arab. Baik, jika Anda tergolong orang yang tidak mengerti bahasa Arab, paling tidak jangan kemana-mana. Jangan ingat toko, ingat perusahaan, ingat macam-macam problem. Tapi ingat kalimat yang Anda baca. Seperti katakan Imam Haddad, jika Anda termasuk orang yang belum bisa memahami maknanya, tapi paling tidak Anda bisa mengingat lafadznya tersebut. Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim, sebelum Anda mengerti maknanya, Anda ingat lafadznya alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Anda tidak kemana-mana. Itu adalah awal daripada belajar khusyuk. Sambil nanti belajar tentang maknanya, tentang ayat yang kita baca, itu khusyuk mengikuti bacaan ayat. Ini yang pertama, berusaha memahami maknanya. Makanya bacaannya jangan buru-buru, baca pelan-pelan, berusaha memahami maknanya. Kalau tidak lafadznya dijelaskan, itu adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan seperti hayalan sebagian orang, hayalannya khusyuk itu seperti kita Isra Mi'raj, hayal naik pesawat atau bagaimana. Bukan itu. Apalagi nanti seperti kita bayangin dengan Allah, nggak bisa Allah dibayangkan. Akan tapi khusyuk adalah bagaimana kita memahami bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sholatlah Anda di waktu yang tepat. Artinya apa? Waktu sholat. Jadi hendaknya Anda harus bisa memilah atau menempatkan sholat Anda memang di waktu yang Anda harus sholat. Jadi maksudnya adalah sholat pada waktunya itu begini maknanya. Jangan sampai Anda sholat sambil, mohon maaf, jaga toko, sambil nunggu telepon, sambil nonton televisi dan sebagainya. Baik, kalau Anda sholat adalah sambil, pakai sambilan, lihat. Di saat Anda melakukan sholat, datang dering telepon misalnya, Anda mendengar dering telepon, Anda akan terganggu. Tapi pastikan, saya salat cuma 3 menit, 4 menit, tapi akan jadikan waktuku ini hanya untuk sholat. Tidak boleh diganggu yang lainnya. HP matikan. Pintu tutup. Kalau Anda punya toko, kasih tahu, aku lagi sholat. Jadi, waktu untuk sholat. Bukan waktu untuk sambil goreng pun juga bermasalah, ya. Di giliran bau yang baunya adalah gorengan tetangga, Anda bisa gundah nanti gara-gara Anda sholat nyambi. Jadi, sholatlah ambil waktu yang tepat khusus adalah untuk sholat. Makanya ada sholat berjamaah di masjid itu biar orang pada tahu, oh pada sholat ke masjid. Tidak ada HP di masjid, tidak ada televisi misalnya. Kalaupun Anda sebagai seorang wanita misalnya harus sholat di rumah, Anda tutup semuanya dari sebab-sebab Anda tidak khusyuk. Ini, maka jadikan waktu Anda khusus untuk sholat, tidak boleh untuk yang lainnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau sholat itu jangan buru-buru. Biasakan Anda sholat itu tidak dikejar oleh sesuatu. Mohon maaf kalau kita masih ingat anak-anak dulu ya. Kalau kita sholat Jumat di belakang itu. Jadi kalau kita assalamualaikum langsung ingat sandal kita di mana. Karena waktu sholat itu sedang ingat sandal. Saya dulu-duluan sama kawan saya. Di kota mana saya ini? Nah ini karena apa? Setelah sholat, dalam sholat kita sudah mikir apa yang akan kita lakukan setelah itu. Maka lihat, maka disunahkan ada sunat qobliyah, ada sunat ba'diyah. Itu ada zikir, ada doa. Itu agar kita itu setelah sholat tidak langsung mengejar dunia yang kita cari. Atau selain Allah. Atau selain ibadah. Jadi sebelum sholat Anda siapkan sholat 2 rakaat qobliyah misalnya. Atau Anda siapkan hati Anda untuk sholat. Kemudian setelah assalamualaikum bukan langsung lari. Akan tapi Anda pageri dulu dengan zikir dan seterusnya. Nah, ini kalau sudah biasa dengan itu tidak terburu-buru. Makanya kalau wudhunya terburu-buru, sholatnya terburu-buru. Belum apa-apa ingat kunci mobil di mana dan seterusnya. Maka jangan biasakan sholat dengan buru-buru. Ada orang berburu-buru ditegur oleh Nabi. Ditegur, tidak boleh berburu-buru.
Biarpun sholatnya sah, tapi akan mengurangi kekhusyuan Anda. Kalau Anda melakukan sholat itu buru-buru. Baik. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana Anda bisa khusyuk? Khusyuk itu pemberian. Jadi ada atok Rabbani, wahbi, pemberian dari Allah. Kadang kita satu orang yang sama saja, kadang-kadang sesaat menemukan, oh enak sekali saya sholat hari ini, khusyuk. Atau jam ini khusyuk, dan seterusnya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatlah. Anda memohonlah kepada Allah. Sering ya Allah berikan padaku kekhusyuan di dalam sholat. Sebab apa? Yang memberi khusyuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yang tertinggal adalah Anda harus bisa mencari tempat. Tempat yang memang sesuai. Kalaupun Anda terpaksa misalnya sholat di tempat yang rame, Anda bisa mengkondisikan. Memang paling tempat misalnya tempat yang sunyi. Di masjid. Yang tidak ada gangguan dan sebagainya. Itu membantu untuk khusyuk. Tapi bukan berarti Anda di saat berada di tempat keramaian lalu tidak sholat. Tidak. Anda perangi kalau betul. Mungkin 5 syarat tidak terpenuhi, paling tidak 4. Jadi tempatnya ramai, saya di pasar, gimana sholat? Lakukan sholat di pasar. Berarti kalau Anda di pasar, wah lebih hebat lagi tantangannya. Kalau sampai Anda di pasar tidak terganggu dengan yang lainnya, hebat. Tapi intinya adalah tempat sangat mempengaruhi untuk kita bisa melakukan khusyuk di dalam sholat. Kemudian juga pandangan manusia, godaan manusia. Ada anjing lewat menjadi kita tergoda, orang lewat tergoda. Sehingga sampai kalau sholat itu bagaimana? Kita hendaknya membuat sutroh itu agar apa? Agar tempat kita tidak diganggu oleh orang. Tidak orang mengganggu kita. Dan kita tidak merasa terganggu. Maka tempat juga membantu kita untuk bisa melakukan sholat dalam khusyuk. Mari kita semua berusaha dengan 5 hal tersebut. Tapi jangan lupa, semua harus koreksi diri. Kenapa saya tidak khusyuk? Biasanya ada nanti hal lain. Ketidakkhusyukan kita ini adalah karena kita terikat dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita terlalu cinta kepada dunia. Kita cinta kepada toko kita. Sehingga masuk sholat pun masih ingat dengan perusahaan kita. Ingat toko kita, usaha kita, dan sebagainya. Awas, setan itu bisa menjelma macam-macam. Kalau seorang sastrawan, dia setannya setan penyair besar. Ustadz pun ternyata setannya juga pintar ceramah. Waktu sholat ngasih materi baru ya. Kalau penjual pedagang itu setannya datang waktu sholat. Nah, kamu bisnis di sini nanti jualan. Maka waspada, setan luar biasa akan menjerumus kita, mengganggu, namanya was-was daripada jin dan syaitan itu akan menjadikan kita tidak khusyuk. Maka mintalah kepada Allah. Sehingga sebelum melakukan sholat kita minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca doa agar Allah menjauhkan kita dari was-was. Kemudian sholat yang khusyuk, insyaallah dengan 5 tersebut kita akan sampai kepada khusyukan. Adapun yang lainnya harus kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, kemudian bagaimana hati kita sudah tertata atau belum. Nanti insyaallah itu adalah bab lanjutan tentunya. Tapi paling tidak itulah. Urusan diri kita adalah 5 hal tersebut agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita khusyuk dalam sholat dan sholat kita diterima oleh Allah dan sholat kita menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjadikan kita jauh dari kehinaan dan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.